Selamat pagi, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya yakin kita semua dalam keadaan sehat dan baik, itu karena kasih karunia dan pimpinan Tuhan. Saudara, mari kita persiapkan hati kita, diri kita. Sebelum kebaktian kita mulai, mari kita ambil waktu untuk bersaat teduh. Kebaktian kita boleh terlaksana karena adanya pertolongan dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 133. Mazmur 133 yang berbunyi demikian. Nyanyian Syiarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, mari kita mengawali pujian kita. Kita akan menyembah Allah kita akan berikan hormat, dan kita akan memuliakan Allah kita. Mari kita membuka pujian KPPK 28, Mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat sembah puji. Mulia, Tuhan Maha Kuasa, dari sorga terdengarlah kidung pujian. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, termulialah. Saudara, mari kita berdoa untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Tuhan, Kau Allah yang mulia, yang patut diberi hormat dan patut disembah. Ampuni kami Tuhan, dalam kehidupan kami senantiasa tidak hidup sebagai anak-anak-Mu yang kudus, yang suci, dan kami tidak layak untuk datang ke hadirat-Mu. Untuk itu Tuhan, pada saat ini
kolekan kami, ampuni dosa-dosa kami Tuhan, ampuni kesalahan kami, baik dosa yang telah kami lakukan, ataupun dosa yang masih dalam pikiran kami Tuhan, yang bertentangan dengan firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, pimpin kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. 1 Yohanes 2 ayat yang kedua yang berbunyi demikian, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah pembacaan berita anugerah. Silakan saudara berikan salam bersama keluarga di rumah. Kita akan menyambung pujian kita untuk menyongsong akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu pujian KPPK 265, Damai di Hatiku. Damai di hatiku, bukan dari dunia, selamanya jadi milikku. Meski awan gelap yang menutupiku, ku ada damai di hatiku. Di dalam hatiku Dia milikku, di dalam hatiku ada senang. Dia takkan tinggalkanku, inilah janjinya. Ku tak tinggalkanmu, Dia milikku. Damainya yang indah penuhi hatiku, umat semua memujinya. Gelap jadi terang, susah pun lenyaplah, Yesus sumber berkat yang indah. Di dalam hatiku Dia milikku, di dalam hatiku ada senang. Dia takkan tinggalkanku, inilah janjinya. Ku tak tinggalkanmu, Dia milikku. Bait yang ketiga, damainya ku diberi, simpan di hatiku. Damainya ku diberi, simpan di hatiku, hidupku senang selalu. Kelak hari mulia, Dia akan menjemputku pulang sorga rumah Bapakku. Di dalam hatiku Dia milikku, di dalam hatiku ada senang. Dia takkan tinggalkanku, inilah janjinya. Ku tak tinggalkanmu, Dia milikku. Saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan, sehingga firman yang kita baca boleh kita mengerti, dan kita akan mohon pimpinan Tuhan
untuk memampukan kita menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk segala hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur hari ini kami boleh sebentar membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kami yang mampu menerangi perjalanan hidup kami. Kiranya dengan firman Tuhan, hidup kami semakin dibaharui oleh Tuhan, dan kami boleh mampu menjalani hari-hari kami di dalam pimpinan dan kekuatan Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman yang akan kita baca dan renungkan diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya ulangi, Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Dicatat demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain kepada Thomas, "Kami sudah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau sudah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini sudah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sedemikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang membaca, mendengar firman Tuhan, dan yang sebentar akan merenungkan serta memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah dunia yang kita jalani saat ini, begitu banyak orang yang mengalami stres. Begitu banyak orang mengalami tekanan-tekanan hidup yang sangat luar biasa. Begitu banyak orang yang mengalami kehilangan. Begitu banyak orang juga yang mengalami kekecewaan. Begitu banyak orang juga yang mengalami tekanan
tekanan-tekanan yang sangat luar biasa dalam hidup ini. Begitu banyak keluarga-keluarga yang tidak bisa mempertahankan keutuhan keluarga. Dan masih banyak hal yang bisa saya katakan di sini. Begitu banyak orang yang membutuhkan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa manusia membutuhkan damai? Karena jelas saudara, kalau tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketenangan dalam hidup kita, bagaimana mungkin kita bisa beraktivitas dengan baik? Bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita dengan baik? Bagaimana mungkin kita bisa melanjutkan hidup ini dengan lebih baik lagi? Kita membutuhkan damai. Namun bagaimana caranya kita bisa mendapatkan damai sejahtera itu? Saudara, paling tidak ada dua hal dari bacaan firman Tuhan yang mau mengajarkan kita mengapa damai sejahtera yang seharusnya kita bisa miliki tidak ada dalam hidup kita. Pertama-tama saudara, bahwa ketakutan itu yang seringkali membuat hidup saudara tidak lagi memiliki damai sejahtera. Mengapa saudara? Karena dengan ketakutan, saudara tidak bisa lagi menjalani hidup dengan baik. Apapun yang saudara jalani dalam hidup saudara, semuanya penuh dengan ketakutan. Ketakutan bukan berasal dari Allah. Allah tidak pernah memberikan kepada saudara ketakutan. Namun Tuhan mau memberikan damai sejahtera dalam hidup saudara. Namun ketakutan dalam hidup saudara lebih besar ketimbang saudara percaya Tuhan mau berikan damai sejahtera itu dalam hidup saudara. Saudara, apa sebenarnya yang membuat saudara takut atau ketakutan? Karena saudara nggak jelas lagi masa depan saudara. Saudara tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan saudara. Hidup saudara penuh dengan keraguan-raguan. Ketakutan membuat saudara menjadi putus asa. Bisakah saudara bayangkan bagaimana sikap anak-anak saudara? Mungkin sekarang ini masih ada dalam kuasa saudara. Karena saudara masih bekerja. Saudara masih bisa menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan anak-anak saudara. Saudara masih bisa menyiapkan masa depan anak-anak saudara. Saudara sekolahkan anak-anak saudara. Saudara kursuskan anak-anak saudara. Semuanya untuk masa depan anak-anak saudara. Ketika anak-anak saudara sudah dewasa, ketika anak-anak saudara sudah mulai bekerja, ketika anak-anak saudara sudah mulai berhasil dalam usahanya, dalam pekerjaannya, apakah itu menjamin bahwa mereka akan jadi sahabat saudara, penolong saudara di masa depan? Belum tentu. Begitu banyak para orang tua ditinggalkan anak-anaknya di masa tuanya. Dan mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan dibuang oleh anak-anak mereka. Saudara, pengalaman-pengalaman itu membuat generasi yang lebih muda mulai berpikir ke masa depan. Bahwa mereka hidup dalam kendali ketakutan. Apa yang akan terjadi di masa depan mereka? Saudara, sekali lagi, ketakutan tidak memberi saudara damai sejahtera. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ketakutan merupakan tanda bahwa saudara kurang mengasihi Tuhan. Saudara, para murid kurang apanya lagi hidup bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Namun ketika Tuhan mati di kayu salib, Tuhan dikuburkan, mereka kehilangan figur yang selama ini menopang, menuntun mereka. Bapak Ibu bayangkan, seorang yang begitu mendapat perhatian para murid. Seorang yang dianggap melindungi para murid. Sekarang mati di kayu salib. Para murid sudah lupa akan ajaran Yesus. Yang mengajarkan bahwa pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit. Kematian tidak berkuasa lagi atas kehidupan yang dimiliki oleh Kristus. Saudara, ketakutan melenyapkan segala harapan. Ketakutan juga melenyapkan iman saudara pada Tuhan. Saudara, mengapa Yesus hadir di tengah-tengah para murid saat itu? Karena Yesus tidak ingin para murid mati. Sekali lagi, mati karena ketakutan.
Yesus hadir di tengah-tengah para murid untuk menunjukkan bahwa Yesus tetap hidup dan ada bersama dengan mereka. Kristus tidak akan pernah meninggalkan para murid. Yang kedua, saudara, kisah Thomas. Saat para murid sudah berjumpa dengan Yesus, dan Thomas hadir dalam persekutuan itu selanjutnya. Dan para murid mengatakan, kami sudah bertemu dengan Tuhan. Apa kata Thomas? Thomas mulai mengatakan saat itu, kalau jariku belum dicucukkan ke dalam lambung dan luka di tangan Yesus, sekali-kali aku tidak percaya. Saudara, Thomas mau menggambarkan sisi lain dari orang yang kehilangan damai sejahtera. Apa itu, saudara? Yaitu Thomas mengandalkan kebenarannya, cara berpikirnya. Sehingga cara berpikirnya menghapus segala janji Tuhan yang pernah Tuhan ajarkan kepada Thomas. Bukankah Thomas juga selama ini berjalan bersama dengan Tuhan? Namun nalarnya lebih jalan ketimbang imannya pada Yesus. Saudara, pikiran yang seringkali diagung-agungkan oleh orang-orang zaman sekarang, dan pikiran juga yang seringkali diagung-agungkan oleh kita. Kalau nggak masuk akal, nggak mungkin itu yang ada dalam pikiranmu. Saudara, itu sebabnya pikiran saudara tidak akan pernah bertemu dengan damai sejahtera Allah. Karena apa yang saudara pikirkan berbeda dengan apa yang Tuhan pikirkan. Baik saudara, dengan dua hal ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan damai sejahtera Tuhan lebih jauh lagi. Saudaraku, firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat 27 dicatat demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus mau mengatakan dalam ayat ini bahwa damai sejahtera yang berasal dari Tuhan itu berbeda dengan damai sejahtera yang dunia ini sediakan. Damai sejahtera yang dunia sediakan sementara. Sekarang ada damai itu, tapi setelah itu akan hilang damai itu. Ketika pikiran saya dengan pikiran istri saya berbeda, maka yang selama ini ada damai di antara saya dengan istri saya, jadi kehilangan damai di antara saya dan istri saya. Kenapa? Karena pikiran kita berbeda. Pada saat pikiran kita sama, maka damai itu ada. Jadi damai yang ada di dunia ini berbeda dengan damai yang berasal dari Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, apa yang kuberikan ini tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Berbeda. Nah saudara, yang jadi persoalan sekarang adalah, dari mana saya memperoleh damai itu? Jelas firman Tuhan mengatakan di sini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Jadi damai sejahtera Allah itu diberikan kepada saudara. Supaya saudara di tengah-tengah kehidupan dunia ini, ketika saudara harus menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan tekanan, penuh dengan kekecewaan, saudara tetap memiliki damai itu. Nah persoalannya sekarang saudara, damai itu diberikan kepada siapa? Saudara, di dalam Roma pasalnya yang kelima ayat yang pertama dicatat demikian. Roma 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi damai sejahtera Allah itu diberikan kepada orang-orang yang mau berdamai dengan Tuhan. Nah saudara, mungkin saudara mulai berpikir, memangnya antara saya dengan Tuhan gak ada damai? Firman Tuhan mengatakan,
jelas. Kalau engkau tidak datang pada Tuhan, kalau engkau tidak berdamai dengan Tuhan, memangnya ada apa? Saudara, kalau saudara bertanya, memangnya saya dengan Tuhan ada apa? Ada perselisihan apa? Baik, saya jelaskan pada saudara. Setiap kita yang hidup di tengah-tengah dunia ini, semua tidak lepas dengan apa yang kita pikirkan. Karena apa yang kita pikirkan, itu yang kita lakukan. Saudara, begitu kuatnya orang-orang di dunia ini mengandalkan pikiran. Itu sebabnya ketika pikiran saudara mengatakan, aku nggak bisa, jadilah saudara nggak bisa. Ketika saudara mulai berpikir ini meragukan, jadilah keraguan-raguan itu ada dalam hidup saudara. Ketika saudara mulai mengatakan ini menakutkan, maka jadilah ketakutan itu ada dalam hidup saudara. Saudara, semua hal yang terjadi dalam hidup saudara, semuanya tidak lepas dari apa yang saudara pikirkan. Ketika saudara mengatakan, saya bodoh, jadilah bodoh. Saudara, itu sebabnya mengapa Tuhan mengatakan engkau adalah orang-orang yang kehilangan damai sejahtera karena engkau tidak sepikiran dengan Tuhan. Dosa adalah gambaran kehidupan orang yang tidak sepikiran dengan Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam dosa adalah orang-orang yang selalu berpikir bahwa apa yang saya pikirkan itulah kebenaran buat saya. Dan dia tidak akan merasa hidupnya salah. Namun akhirnya dia harus bertemu dengan persoalan, kekecewaan, kemarahan dalam hidupnya. Mengapa? Karena apa yang dia pikirkan ada batasnya. Pikiran manusia itu terbatas. Karena pikiran manusia terbatas, dia tidak bisa melihat kehidupan itu lebih jauh dan lebih sempurna. Ada batas-batas yang membuat manusia tidak bisa berpikir lebih jauh. Saudara, itulah kelemahan manusia. Karena manusia adalah ciptaan Tuhan. Saudara, itu sebabnya kenapa manusia hidup dalam dosa. Dosa mau menggambarkan saya berpikir berbeda dengan Tuhan. Dosa adalah gambaran pikiran-pikiran yang tidak selaras dengan pikiran-pikiran Tuhan. Saya berikan contoh. Ketika manusia ada di Taman Firdaus, di Taman Eden, mereka sepikiran dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberikan perintah kepada manusia, jangan makan buah pohon ini, tapi pohon-pohon yang lain boleh kamu makan buahnya. Cuman yang satu ini jangan kamu makan buahnya. Saudara, Tuhan katakan dan memperingatkan manusia, ayo taat pada Tuhan. Kalau manusia sepikiran dengan Tuhan, ketika si iblis datang mengganggu manusia dan mengatakan nggak apa-apa, makan sedikit saja, maka manusia dapat mengatakan tidak. Karena itu bukan pikiran-pikiran Tuhan. Namun yang ada dalam pikiran manusia, benar juga ya apa yang dikatakan si iblis ini. Benar juga ya, karena saya ingin. Jadi manusia dikendalikan oleh nafsunya, oleh pikirannya sendiri. Saudara, itu sebabnya manusia jatuh dalam dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelas, dosa adalah keadaan saat manusia tidak sepikiran dengan Tuhan. Nah saudara, Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini. Itu adalah pekerjaan Allah di dalam Yesus. Tuhan mau mengubah saudara yang hidupnya dikendalikan oleh dosa. Yang membuat saudara tidak sepikiran dengan Tuhan. Tuhan mau ubah saudara menjadi manusia yang sepikiran dengan Tuhan. Namun hal itu hanya bisa terjadi ketika saudara sadar bahwa apa yang saudara lakukan tidak sepikiran dengan Tuhan. Dan ketika saudara datang pada Tuhan dan mau berdamai dengan Tuhan, maka
pengorbanan Yesus di kayu salib menjadi tidak sia-sia. Mengapa Yesus harus berkorban di kayu salib? Mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Ada alasan Tuhan yang sangat luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, di mata Tuhan engkau begitu berharga dan engkau begitu mulia. Tuhan memandang saudara begitu berharga dan mulia. Kemuliaan Tuhan itu ada dalam hidup saudara. Namun karena dosalah, maka saudara kehilangan kebenaran dan saudara kehilangan kemuliaan Allah. Dan Tuhan tidak ingin saudara menjadi orang yang kehilangan kemuliaan Allah. Karena saudara begitu berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya pengorbanan Yesus di kayu salib mau memulihkan saudara kembali. Menjadi orang-orang yang memiliki kembali kemuliaan Allah dalam hidup saudara. Nah saudara, Tuhan Yesus membuka tangan pada saudara. Aku mau memulihkan engkau. Maukah engkau dipulihkan supaya hidupmu tidak dikendalikan oleh dosa yang bisa membinasakan engkau. Dosa tidak memberikan kepadamu pengharapan yang sungguh. Tapi dosa sungguh-sungguh akan membinasakan engkau. Dengan bahasa sederhananya, Tuhan mengulurkan tangan pada saudara. Yuk, kita berdamai. Ketika kita berdamai, maka aku akan melihat engkau adalah orang-orang benar, bukan orang-orang yang tidak sepikiran lagi dengan aku. Aku berikan kesempatan kepadamu untuk mulai belajar sepikiran dengan aku. Karena kita tidak bisa berjalan bersama kalau kita tidak sepikiran. Kira-kira itu yang Tuhan mau katakan. Dan bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mau menyambut uluran tangan Tuhan? Ketika saudara katakan, ya Tuhan, aku mau sepikiran dengan Tuhan. Aku mau hidup kembali bersama dengan Tuhan. Maka saat itu Tuhan mengatakan pada saudara, mulai hari ini aku melupakan dosa dan salahmu. Mulai hari ini engkau menjadi ciptaan yang baru. Ayo kita mulai berjalan bersama-sama dengan aku. Saudara, ketika Tuhan membenarkan saudara, saudara menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, bukan lagi orang yang hidup di dalam dosa. Maka hal yang kedua yang Tuhan berikan kepada saudara, dalam damai Tuhan, Tuhan berikan damai yang lain yang berasal dari Tuhan. Kedamaian yang berasal dari Tuhan masuk dalam pikiran dan hati saudara. Mengapa? Karena mulai sekarang hidup saudara tidak dikendalikan lagi oleh pikiran-pikiran manusia semata. Tapi hidup saudara dikendalikan oleh pikiran-pikiran Tuhan. Saudara mau bergumul bersama Tuhan. Saudara mau membaca firman Tuhan. Semakin banyak saudara membaca firman Tuhan, semakin banyak pikiran-pikiran Tuhan itu ada dalam pikiran saudara, ada dalam hati saudara. Dan itu yang memberikan saudara kedamaian. Seperti apa damai itu? Yang pertama yang Tuhan mau katakan, di dalam Tuhan ada kepastian. Firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 55 ayat 11. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ketika engkau imani, ketika engkau amini, maka firman itu akan bekerja. Dan ketika firman itu bekerja, ia akan berhasil. Artinya saudara, Tuhan mau mengatakan bahwa akulah kebenaran itu. Ketika engkau hidup di dalam aku, dan engkau mulai bergumul dengan firmanku, engkau mau membaca firmanku, engkau mau merenungkan firmanku, maka lama-kelamaan kebenaran Tuhan itu ada dalam pikiran dan hatimu. Dan itu yang akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Baik dalam pikiran maupun juga di dalam emosimu, di dalam batinmu, di dalam hatimu.
Saya berikan contoh. Saat saudara harus berhadapan dengan badai yang besar dalam hidup saudara, dalam pergumulan yang besar dalam hidup saudara, orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan, dia akan mencari firman Tuhan. Karena dia tahu firman Tuhan itu adalah kebenaran baginya. Dan ketika dia membaca firman Tuhan, di sana firman Tuhan mengatakan, Allah turut bekerja di dalam setiap perkara yang engkau alami dalam hidupmu. Dan orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan akan mengatakan amin. Artinya, biar sesungguhnya nyata dalam kehidupanku, aku imani itu. Sehingga ketika dia berada di tengah-tengah badai yang mengguncangkan kehidupannya, dia tetap tenang. Mengapa? Karena dia percaya Yesus ada bersama dengan dia. Itulah kedamaian pikiran, kedamaian batin, kedamaian hati yang gak bisa dibeli dengan apapun juga. Karena saudara percaya seperti firman Tuhan katakan, apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan Tuhan tarik kembali, tapi Tuhan akan bekerja seturut dengan apa yang Ia firmankan. Saudara, itulah sebabnya pemazmur mengatakan, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Mazmur 119 ayat 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Artinya orang-orang yang mau hidup di dalam firman Tuhan. Orang-orang yang mau belajar taat pada firman Tuhan. Disitulah ketentraman ada. Dan tidak ada batu sandungan bagi mereka. Saudaraku, ada seorang ibu muda. Dia katakan bertahun-tahun dia kehilangan damai sejahtera. Ketika dia harus jalani hidup dengan begitu banyak perbedaan dengan suaminya. Ibu ini seorang pedagang. Suaminya bekerja di salah satu perusahaan. Keluarga ini sejak kali menikah, mereka sering sekali terlibat di dalam percekcokan. Mengapa? Karena si istri mengatakan, aku yang benar. Si suami mengatakan, aku yang benar. Mau sampai kapan urusan rumah tangga mereka itu selesai? Dua-duanya aktivis gereja. Dua-duanya juga melayani Tuhan. Namun pelayanan mereka hanya sekedar pelayanan pada Tuhan. Tapi mereka tidak pernah mau mengubah karakter mereka. Dan si istri mengatakan, saya sudah berdoa pada Tuhan agar suami saya diubahkan. Si suami mengatakan, saya sudah berdoa bertahun-tahun pada Tuhan supaya istri saya diubahkan. Saudara, ketika suami istri ini datang berkonsultasi dengan pendetanya, pendetanya hanya mengatakan, Tuhan tidak akan menjawab doamu. Maka suami istri ini mulai tercengang. Bukankah iman Kristen mengajarkan supaya kita berdoa pada Tuhan? Sebenarnya, kata pendetanya, kamu selalu menginginkan Tuhan menjawab doa-doamu seperti yang engkau pikirkan. Tapi Tuhan ingin kalian bersama-sama mengubah kehidupanmu. Mulai kembali pada firman. Mulai bereskan pikiran dan hatimu. Selaraskan pikiran dan hatimu dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Apa yang dikatakan firman, imani dan jalani. Maka saya percaya, kata sang pendeta, rumah tanggamu akan penuh dengan damai sejahtera. Saudara, suami istri ini bergumul dan akhirnya mereka memutuskan untuk kembali pada firman. Bagaimana caranya? Suami istri ini mengikuti Bible Camp untuk suami istri. Dan saat itu mereka mulai menemukan firman Tuhan yang
memberikan kepada mereka cara berpikir yang baru. Si istri mengatakan bahwa seorang istri harus tunduk pada suami. Kata tunduk di sini bukan seperti kerbau yang dicocok hidungnya, yang ditarik-tarik kemana ngikut aja. Bukan itu. Tunduk berarti menyertakan suami, memberikan tempat kepada suami untuk bergumul bersama-sama di dalam Tuhan, untuk berdoa bersama-sama di dalam Tuhan. Si istri tidak memaksakan pikiran dan kehendaknya, tetapi si istri belajar untuk menundukkan pikiran dan kehendaknya pada firman Tuhan. Demikian juga dengan si suami. Dia selalu ditantang apakah sungguh dia mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Karena itu yang diajarkan firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Coba suami ini hayati kata pendetanya di dalam retret tersebut. Berapa besar kasih Allah dinyatakan dalam hidupmu. Oh, enggak terhingga. Sampai dia mati di kayu salib. Itu bentuk kasih Tuhan buat saya, kata si suami. Pendeta yang ada dalam Bible Camp itu mengatakan, ayo coba praktekkan itu kepada istrimu. Seberapa besar engkau mengasihi istrimu, sama seperti engkau terima seberapa besar kasih Allah yang engkau alami dalam hidupmu. Dan itu yang mengubah si suami untuk memandang istrinya sebagai orang yang sangat dia kasihi. Orang yang begitu berharga dan mulia dalam hidupnya. Dan benar saja saudara, beberapa tahun kemudian dalam sebuah proses mereka hidup dalam firman Tuhan, damai itu hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Saudara, itu yang saya mau katakan. Firman Tuhan mengatakan di sini saudara, Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh kembali meneguhkan dan menguatkan kita. Jangan seperti para murid yang hidupnya penuh dengan ketakutan. Jangan seperti Thomas yang hanya mengandalkan pikiran-pikirannya. Namun jadilah orang-orang yang mau berdamai dengan Tuhan. Jadilah orang-orang yang mau mengikuti firman Tuhan. Mau belajar menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan melalui firman Tuhan. Dan jadilah pelaku firman Tuhan. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kata firman Tuhan, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat yang ke-7. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera bukanlah hidup yang terbebas dari masalah. Damai sejahtera adalah rasa tenang, rasa yakin dan percaya di tengah badai kehidupan yang saudara hadapi. Tuhan berkati saudara. Marilah kita bersama dengan umat Allah masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimin orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap harus bersyukur karena di dalam masa pandemik yang serba sulit, kita masih mendapat 2 lagi tambahan anggota majelis jemaat dan 1 peneguhan untuk melanjutkan periode pelayanan mereka 2021 sampai 2024. Sebagai penghantar, kita tahu bahwa kepemimpinan gereja di Sinode Gereja Kristen Indonesia bersifat kolektif kolegial, artinya bersama-sama dan setara. Dan apa yang kita dapatkan dari sistem ini adalah berupaya untuk berbagian, tidak ada yang merasa lebih tinggi dan lebih rendah, lebih kuasa dan lebih lemah. Kenapa? Karena kita sesama anggota tubuh Kristus, sementara Kristus adalah kepalanya. Lalu siapakah mereka ini sesungguhnya? Mereka adalah orang yang dipanggil dan yang memanggil mereka adalah Allah Tritunggal yang kudus yang sudah mencipta dan menebus mereka. Jadi bukan organisasi gereja, itu semua hanya sekedar apa yang menjadi kesepakatan untuk kita bersama-sama memimpin umat Tuhan di tengah jemaat kita. Oleh karena itu kita akan kembali mengingat apa yang menjadi peran mereka di dalam tradisi Gereja Kristen Indonesia. Para diaken penatua dipanggil untuk pembangunan tubuh Kristus. Mereka membangun jemaat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka mendorong dan memimpin jemaat melaksanakan misi gereja sebagai peran serta dalam perwujudan misi Allah. Mereka melayani dengan membangun kehidupan spiritual jemaat, menjaga pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat, dan melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Diharapkan mereka semua kelak menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan kesatuan umat manusia, serta berjuang menantikan penggenapan kerajaan Allah. Untuk maksud itulah mereka hari ini menjawab panggilan sebagai sebuah undangan istimewa mereka yang kelak mereka akan berbagian di dalam periode pelayanan Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Agape 2021 sampai 2024. Oleh karena itu, biarlah kita bersama-sama hari ini untuk memohon kepada Dia, Sang Khalik yang memanggil, untuk kita dikuatkan, dihibur, ditopang di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah yang sudah memanggil saudara-saudari kami, sehingga mereka menjawab melulu untuk menjadi fasilitator di tengah umat-Mu yang bergereja di jemaat GKI Agape, baik Kelapa Gading maupun pos kami di Villa Melati Mas. Kiranya Engkau melengkapi mereka dengan hikmat yang dari Tuhan, dengan kepekaan batin yang penuh rasa syukur untuk memberi, oleh karena mereka sudah merendahkan diri mereka, merendahkan hati mereka untuk menerima apa yang menjadi anugerah untuk mereka tindak lanjuti. Kiranya Engkau berkenan ya Tuhan, sehingga semua ini boleh menjadi kesederapan kami selaku pemimpin umat
yang mencari kehendak-Mu, yang mengupayakan wajah-Mu terpancar di tengah umat Tuhan di sini, sehingga mereka boleh mengerti bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, yang setia. Kiranya Engkau berkenan menolong saudara-saudari kami ini, sehingga mereka dapat menjalankan dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesetiaan dan ketekunan, karena mereka tahu mereka menjawab panggilan Engkau, Allah yang mencipta dan menebus mereka. Kiranya Engkau berkenan menolong hingga akhir dan nama-Mu juga dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, calon diaken penatua, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara. Pertama, saudara-saudara calon diaken penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan diaken. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi diaken dan penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja-gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara bersedia serta dalam persekutuan kesaksian dan pelayanan gereja Kristen Indonesia dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab Saudari Sylvia Kurniawan? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab Saudara Budi Suyono Liao? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab Saudara Dedi Rangenjaya? Ya, saya percaya dan bersedia. Silakan Saudari Sylvie untuk menunduk. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudari Sylvia Kurnia ke dalam jabatan diaken dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Budi Suyono Liao ke dalam jabatan diaken dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Dedi Rangenjaya ke dalam jabatan penatua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam menggembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus. Dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan gereja di dalam nama Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yang lain boleh berdiri dan menaikkan doksologi. Pujian Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Para diaken dan penatua baru Gereja Kristen Indonesia siap mendengar ikrar saudara-saudara untuk tugas pelayanan di Gereja Kristen Indonesia pada basis di jemaat ini, yaitu Gereja Kristen Indonesia Agape, maupun dalam lingkup-lingkup klasis Priangan, Sinode Wilayah Jawa Barat, dan Sinode GKI. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menyatakan dengan segenap hati saya, segenap jiwa saya, segenap kekuatan saya, dan segenap akal budi saya, bahwa segala kesediaan saya melayani Kristus dan gerejanya di tengah dunia yang butuh penyelamatan Kristus. Sebagaimana telah saya nyatakan tadi, dilandasi oleh percaya dan kasih saya kepada Kristus yang dikuatkan oleh kuasa dan karunia Roh Kudus-Nya. Kiranya Allah menolong saya. Penyerahan piagam, peneguhan, diaken, dan penatua. Ya, kita sekali lagi berdoa untuk menutup peneguhan diaken penatua periode 2021-2024 Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Agape. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah menyertai, sudah berjanji menjaga, bahkan terus melindungi, sehingga langkah kami sebagai fasilitator di tengah umat yang mendasari kepemimpinan kami melalui firman yang berisi amanat agung Engkau, agar orang mendengar akan kabar baik Yesus Kristus yang mati mengampuni dosa dan bangkit memberikan hidup yang penuh pengharapan sampai kepada kekekalan. Kami mendapatkan berkat dari-Mu melalui diaken Sylvia Kurniawan. Begitu juga dengan diaken Budi Suyono Liao. Begitu juga dengan Bapak Penatua Dedi Rangenjaya. Mereka sudah berjanji, bertekad untuk sekuat tenaga yang dari Engkau melayani untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk menjaga ajaran agar penyesat tidak berlangsung di gerejamu ini. Mereka mau berkorban seperti Engkau. Peliharakanlah hidup mereka ya Tuhan, dan tolonglah sehingga Engkau juga memberikan kelegaan. Secara khusus kami berdoa untuk diaken Budi Suyono Liao yang telinganya sering berdenging. Tuhan, kami tahu Engkau adalah bukan hanya Allah penebus, tapi juga Allah penyembuh. Berbelas kasihlah kepada kami ya Tuhan, khususnya kepada rekan kami diaken Budi Suyono Liao. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu yang juga dialami banyak orang beberapa waktu lalu menjadi kekuatan yang memberikan dorongan pengharapan kepada
kolega kami ini. Sehingga Engkau menjamah dan dia boleh mendengar suara-Mu dengan lebih jelas. Dan dia bisa mempersaksikan kebaikan-Mu kepada setiap orang. Kiranya Tuhan menolong. Menyertai juga diaken Sylvia sebagai generasi baru. Melanjutkan kepemimpinan. Sehingga dia juga diberikan hikmat. Begitu juga dengan saudara kami, Penatua Dedi Rangenjaya. Berikan kesehatan kepadanya. Berikan juga kepekaan. Berpuluh tahun berkiprah di kepemimpinan gereja, baik di aras jemaat klasis maupun juga menjadi utusan Sinode Wilayah Jabar. Biarlah Engkau sertai hidupnya, usahanya dan keluarganya, dan kami semua boleh mendapatkan segala yang baik dari-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, kiranya Engkau menyertai kami semua. Dengarlah ya Tuhan, karena kami hanya panjatkan semua ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersama-sama berdoa di dalam syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah, untuk puji-pujian yang boleh kami nyanyikan dengan segenap hati kami, untuk doa-doa yang boleh kami panjatkan, dan untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan iman, harap, dan kasih kami pada Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan kami, Engkau tetap ingatkan kami untuk memiliki damai sejahtera Tuhan dalam hidup kami. Ampuni segala salah dan dosa kami bila selama ini kami mengecewakan Tuhan, sehingga kami tidak memiliki damai Tuhan. Namun sekarang dengan pengampunan-Mu, kami boleh menjadi ciptaan yang baru, yang boleh menikmati kemerdekaan di dalam Tuhan, yang boleh menikmati damai sejahtera Tuhan yang Tuhan berikan pada kami. Dan bukan saja damai itu diberikan oleh Tuhan kepada kami, tapi Tuhan juga ingin setiap kami mengalami damai sejahtera itu di sepanjang perjalanan hidup kami, yaitu melalui kehadiran-Mu, peran serta-Mu, serta tuntunan tangan kasih-Mu, sehingga kami dapat melewati setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami berdoa untuk gereja-Mu GKI Agape. Kami percaya gereja ini ada karena Tuhan. Tuhan pakai setiap orang yang melayani Tuhan di gereja-Mu ini. Baik pendeta, para penatua, para aktivis. Sehingga melalui berkat Tuhan bagi mereka, pelayanan mereka sungguh-sungguh akan dialami oleh jemaat yang dilayani. Dan mereka, jemaat Tuhan, boleh mengalami berkat, topangan, damai-Mu, dan tuntunan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap pergumulan yang sedang dihadapi gereja-Mu. Kiranya Tuhan terus menyertai gereja-Mu, agar sungguh-sungguh gereja-Mu terus menjadi berkat Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit yang sedang dihadapi gereja-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini untuk bangsa kami, saat bangsa kami harus berhadapan dengan pandemi COVID-19. Kami bersyukur dengan upaya pemerintah yang kami percaya semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan, yang sedang melaksanakan vaksinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia, sehingga seluruh masyarakat Indonesia boleh terbebas dari pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, kiranya program ini boleh berjalan dengan baik. Demikian juga keamanan, damai di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia Tuhan berikan bagi masyarakat kami. Karena akhir-akhir ini kami mengalami goncangan-goncangan dengan adanya bom bunuh diri dan lain sebagainya, yang membuat suasana bangsa kami tercekam.
Kiranya Tuhan boleh menolong pemerintah untuk bisa menegakkan keadilan di bumi Indonesia ini. Untuk bisa membawa damai sejahtera Tuhan dialami bangsa kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga kami. Tuhan sertai setiap pergumulan anggota keluarga kami. Jadikan keluarga kami berkat-Mu, terang-Mu dimanapun mereka berada. Namun kiranya Tuhan juga yang terus menyatukan keluarga kami dalam kasih-Mu. Bapa di sorga, ajar keluarga kami untuk selalu bersandar pada Tuhan. Pada akhirnya kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang bergumul dengan pekerjaannya, dengan rumah tangganya, dengan usahanya. Kiranya Tuhan boleh menyertai saudara-saudara kami yang sakit, agar mereka mendapat kekuatan untuk pulih. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang sedang berhadapan dengan masalah. Kiranya Tuhan juga yang berikan jalan keluar di tengah-tengah mereka tidak memiliki harapan. Tuhan Yesus, pada akhirnya kami mau menyerahkan hidup kami, pergumulan kami, masa depan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Dengar seruan syafaat kami ini Bapa, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan yang diambil daripada Kisah Para Rasul 4 ayat 34 sampai 35 yang berbunyi demikian. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyikan pujian nomor 343, di mezbahnya sembahkanlah korbanmu, bait yang pertama saja. Pernah kau berharap iman dikuatkan dan peroleh damai sejahtera? Jiwamu tak tenang, tak dapat berkatnya, sampai kau sembahkan dirimu. Di mezbahnya sembahkanlah korban hidup, Rohnya kuasai hatimu. Jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang telah Engkau diberikan kepada kami pada minggu-minggu yang telah kami lalui. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami berikan sebagian sebagai persembahan syukur kami pada Engkau. Kau sendiri akan sucikan, kuduskan persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh menjadi dupanan harum di hadapan-Mu. Dan persembahan ini boleh digunakan untuk jadi berkat bagi pelayanan atau bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, saya serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian ini. Kita akan menyanyikan lagu pengutusan dari KPPK 424. Tuhan memberkati kau. Tuhan memberkati kau, menyinari kau dengan wajah-Nya. Ya beri damai dan sejahtera, menyinari kau dengan wajah-Nya. Berikan kasih karunia, yang memberi engkau kasih karunia.
Kembalilah ke aktivitas saudara hari ini dengan berkat Tuhan yang menyertai saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Amin, silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.